Bayangkan hidup di tempat di mana langit bukan langit, tapi ancaman. Di mana suara pesawat artinya kematian, dan reruntuhan adalah bagian dari pemandangan harian. Tapi, yang lebih mengejutkan dunia, wilayah sekecil Gaza dengan blokade total dengan listrik yang putus setiap hari, mampu bertahan dengan gempuran militer terbesar di Timur Tengah. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka melawan balik. Israel datang dengan ratusan jet, drone canggih, tank lapis baja, teknologi dari Amerika dan Eropa, tapi mereka pulang dengan tentara gugur. Kendaraan hancur dan reputasi tercoreng. Kok bisa? Hamas bukan cuma bertahan, mereka bikin IDF frustasi, panik, bahkan kabur. Ini bukan soal teknologi, ini soal bagaimana segelintir orang bisa mengacaukan mesin perang raksasa. Apa rahasia kekuatan Hamas? Bagaimana bisa mereka bertahan bahkan menyerang di tengah neraka bersama Gaza? Simak ulasannya berikut ini. Israel boleh punya jet F-35, tank Markava dan teknologi canggih dari barat. Tapi Hamas mainnya bukan di langit, bukan di darat, tapi di bawah radar. Di bawah tanah, ini bukan sekedar strategi, ini perang asimetris yang bikin Israel kehilangan muka. Lihat saja, berkali-kali IDF dikibuli masuk ke Gaza, tapi malah dihantam dari arah yang gak mereka duga. Bom jebakan, sniper dari lorong-lorong sempit, pasukan elit mereka banyak yang tak pulang. Dan ketika Israel pikir mereka bisa netralisir dengan Iron Dome, Hamas kirim roket dalam jumlah puluhan bahkan ratusan sekaligus. Overload, sistem pertahanan terbaik pun dibuat kelabakan. Inilah perang psikologis yang Hamas mainkan, bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Mereka hajar bukan cuma pangkalan, tapi rasa aman, bahkan di jantung kota-kota Israel. Dan yang paling bikin Israel meradang, semangat juang pastinya. Pasukan Hamas bukan tentara bayaran, mereka bertempur karena tanah, karena keluarga, karena keyakinan. Sementara IDF, banyak yang wajib militer, tapi hati nggak di medan perang. Bayangkan, dihujani bom setiap hari tapi masih bisa bangun, lawan balik, dan terus bertahan. Siapa sebenarnya yang kuat di sini? Yang punya senjata nuklir? Atau yang nggak pernah menyerah meski kehilangan segalanya? Jangan salah nilai perlawanan. Dalam sejarah pasukan-pasukan terbesar justru tumbang oleh mereka yang dianggap kecil. Dan di Gaza, Hamas bukan sekedar kelompok. Mereka adalah simbol dan simbol. Nggak bisa dibom begitu saja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, apakah strategi Hamas ini bisa terus bikin Israel kewalahan? Atau akankah sejarah akan berubah? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk konten lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.